Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya nih hari ini? Oke, alhamdulillah, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari kembali mengenai sejarah kebudayaan Islam gitu ya. Nah, meskipun pembelajaran hari ini dilakukan secara daring, namun Ibu harapkan kalian bisa mempelajarinya dengan hikmat, dengan serius gitu ya, sebagaimana mestinya. Oke, sebelum kita ke pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai situasi dan kondisi Indonesia sebelum datangnya Islam, dan juga akan membahas mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebelum kita membahas pada topik pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini. Oke, jadi tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tradisi lokal yang berkembang pada masa sebelum datangnya Islam. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan berbagai macam teori tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, dan Ibu harapkan kalian bisa menangkap ataupun mengambil beberapa hikmah dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan yang pertama, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai timeline sejarah. Oke, bisa kalian lihat ya di layar PowerPoint mengenai timeline sejarah dimulai pada tahun 1300 Masehi, di mana di tahun 1300 Masehi ini merupakan di mana Indonesia pra-Islam, di mana Indonesia sebelum datangnya Islam gitu ya. Lalu pada tahun 1300 sampai 1500-an itu merupakan periode di mana adanya Wali Songo. Dan yang terakhir tahun 1500 sampai 1700-an ya, itu merupakan periode kerajaan Islam di Indonesia. Nah, yang akan Ibu bahas kali ini di tahun 1300 Masehi, yaitu keadaan Indonesia sebelum datangnya Islam. Oke, sekarang kita next ke pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai situasi dan kondisi Indonesia sebelum datangnya Islam. Nah, sebelumnya Ibu akan tanya dulu nih, kira-kira menurut kalian apa kepercayaan bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam? Coba di sini ada yang tahu? Oke, Ibu harapkan kalian menjawabnya dengan benar ya. Jadi, kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam itu memang mereka masih mempertahankan agama asli mereka, yaitu mereka masih mempercayai kepada ruh-ruh yang mendiami benda-benda. Nah, jadi sebelum pengaruh Islam masuk ke Indonesia, agama Hindu dan Buddha itu sudah menjadi bagian besar di kalangan Nusantara. Tapi masyarakat pedalaman itu sulit untuk menerima pengaruh agama Hindu-Buddha. Jadi mau sebesar apapun agama Hindu-Buddha menyebar di Nusantara, masyarakat di pedalaman itu tidak terpengaruh gitu ya dengan agama Hindu-Buddha itu. Jadi mereka masih mempertahankan agama asli mereka, yaitu menyembah benda-benda mati gitu. Oke, kita lanjut ke poin nomor 2 yaitu politik dan pemerintahan. Nah, jadi bangsa Indonesia itu telah mengenal politik dan pemerintahan jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Dibuktikannya dengan apa? Dibuktikannya dengan adanya prasasti Yupa dari kerajaan Kutai. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya itu, kenapa bisa gitu ya prasasti Yupa itu dijadikan sebagai alat bukti gitu ya dari adanya politik dan pemerintahan pada waktu itu? Nah, kita bisa lihat ya prasasti Yupa ini. Prasasti Yupa ini di dalamnya itu termuat tulisan, ada tulisan Raja Mula Warman. Nah, dengan adanya tulisan Raja Mula Warman itu pun sudah menunjukkan adanya hierarki kekuasaan
sebagai raja, sebagai pemimpin paling tinggi gitu ya. Nah, jadi dari hasil analisis tersebutlah menyebutkan bahwa pada waktu itu pun sudah terjadi politik dan pemerintahan. Jadi selain daripada Prasasti Yupa, terdapat juga Kitab Nagara Kertagama, yang mana kitab ini memuat informasi faktual mengenai struktur pemerintahan, sistem birokrasi, luas wilayah kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi ini termuat di dalam Kitab Nagara Kertagama. Nah, untuk lebih rincinya lagi ya, kalian bisa searching saja ya di internet mengenai Kitab Nagara Kertagama. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu ada perekonomian dan industri. Nah, jadi sebelum datangnya Islam ke Indonesia, masyarakat di Nusantara itu menggantungkan kehidupannya di bidang pertanian gitu. Mereka, sebagian besar masyarakat Indonesia itu bercocok tanam untuk menghidupi kehidupan sehari-hari mereka di dunia pertanian, dan juga ada juga di bidang industri seperti mereka membuat kerajinan, entah itu kerajinan kayu, kerajinan logam, dan lain sebagainya gitu ya. Itu merupakan perekonomian dan industri. Poin yang selanjutnya yaitu ada sastra dan kesusastraan. Mungkin kita semua sudah tidak asing lagi gitu ya dengan cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, jadi pada waktu itu cerita Mahabharata dan Ramayana ini diadaptasi ke dalam bahasa Jawa. Nah, dalam proses pengadaptasiannya itu memang tidak serta-merta langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, itu tidak gitu ya, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku pada waktu itu. Jadi si cerita Mahabharata dan Ramayananya itu mengandung nilai-nilai moral yang berlaku untuk pada waktu itu, sehingga masyarakat di Indonesia itu mampu untuk mengambil hikmahnya dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, jadi pada waktu itu pun sudah ada gitu ya sastra dan kesusastraan yang berkembang sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Nah, itu dia tadi poin-poin penting mengenai situasi dan kondisi Indonesia sebelum datangnya Islam. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Jadi untuk jalur masuknya Islam ke Indonesia ini terdapat 4 teori. Yang pertama yaitu ada teori India, ada teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai teori tersebut. Oke, yang pertama itu ada teori India. Nah, menurut teori India, Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Gujarat, India. Nah, dibuktikannya dengan adanya artefak makam Maulana Malik Ibrahim. Kenapa begitu? Karena di dalam batu nisan Maulana Malik Ibrahim itu terdapat ukiran-ukiran yang menandakan ciri khas orang Gujarat gitu. Jadi mereka mengasumsikan bahwa Islam itu masuk ya karena orang-orang Gujarat gitu. Dibuktikannya dengan adanya ukiran-ukiran di dalam batu nisan Maulana Malik Ibrahim. Oke, yang kedua yaitu teori Arab. Nah, dalam teori Arab itu mereka menyebutkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para ulama. Mereka menyebutkan karena adanya kesamaan tradisi antara bangsa Nusantara dengan orang-orang Arab, yaitu adanya kebiasaan untuk membaca sholawat. Nah, pembiasaan pembacaan sholawat itu merupakan tradisi dari bangsa Arab, tetapi kan sudah banyak sekali orang di Nusantara itu sudah bisa membacakan sholawat gitu. Jadi mereka berasumsikan bahwa pembacaan sholawat itu merupakan tradisi orang Arab yang dibawa ke Indonesia, sehingga mereka Islam pun oleh orang-orang Arab gitu. Lalu yang ketiga ada teori Persia. Nah, dalam teori Persia itu menyebutkan bahwa Islam datang ke Indonesia itu dikarenakan adanya hubungan perdagangan dan adanya hubungan budaya gitu. Jadi bisa dibuktikannya tuh dengan adanya kesamaan budaya yaitu 10 Muharram. Ya, dan juga terdapat banyak sekali gaya kaligrafi yang sama gitu dengan orang-orang Persia, sehingga mereka menyebutkan bahwasanya Islam itu datang ke Indonesia dikarenakan adanya pengaruh dari orang-orang Persia. Itu merupakan teori Persia. Lalu yang terakhir ada teori Cina. Nah, menurut teori Cina itu menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dikarenakan para pedagang dari komunitas Muslim di Cina. Jadi orang-orang Cina
Jadi orang-orang Muslim Cina itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Nah, selain daripada itu, terdapat pengaruh budaya Cina yang berkembang ke Indonesia. Salah satu contohnya seperti ada Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cengho. Nah, dari segi arsitekturnya pun itu sangatlah mirip dengan kebudayaan masyarakat Cina gitu. Jadi mereka menyebutkan bahwasanya agama Islam itu dibawa oleh masyarakat Cina gitu. Nah, jadi itu dia tadi mengenai beberapa jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi kesimpulan dari adanya teori-teori yang tadi menunjukkan bahwasanya proses Islamisasi di Nusantara itu merupakan hasil dari interaksi multikultural yang kompleks. Artinya Islam itu datang tidak dengan paksaan, dalam Artinya Islam itu tidak datang dengan paksaan, tetapi mereka mencoba untuk beradaptasi dengan budaya yang berkembang pada waktu itu, sehingga corak Islamnya pun berbeda-beda gitu ya di setiap daerahnya, karena memang jalur masuk Islamnya pun berbeda-beda. Baik, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dan untuk mengetahui kehadiran, silahkan kalian tuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupakan tuliskan nama dan kelasnya gitu ya. Dan untuk minggu selanjutnya, Ibu harapkan akan dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.